Pemerintah kembali mengizinkan masyarakat untuk melakukan perjalanan mudik tahun ini setelah 2 tahun dilakukan pembatasan akibat pandemi COVID-19. Sejumlah kebijakan dan rekayasa lalu lintas telah disiapkan untuk kelancaran, keamanan, dan antisipasi penumpukan kendaraan saat perjalanan mudik Lebaran. Ya, lalu bagaimana kesiapan dan rencana rekayasa lalu lintas perjalanan mudik tahun ini? Kami akan berbincang dengan Kepala Korps Lalu Lintas Polri atau Kakor-Lantas Irjen Pol Firman Santiabudi yang sudah tersambung secara virtual pagi ini. Selamat pagi Pak Firman, salam sehat Pak. Salam sehat, selamat pagi Mas Andi, selamat pagi Mbak Andin. Selamat pagi Pak. Pak Firman, mudik tahun ini tentu berbeda setelah 2 tahun pemerintah membatasi mudik Lebaran akibat COVID-19. Lalu sebetulnya apa saja sih kesiapan dan rekayasa lalu lintas yang telah disiapkan untuk kelancaran mudik tahun ini, Pak? Terima kasih. Jadi informasi yang kami terima dari hasil rapat dan informasi pemerintah tentunya diperkirakan ada 85,5 juta manusia yang akan melakukan perjalanan. Kami tentunya harus melakukan antisipasi langkah-langkah untuk memastikan perjalanan ini bisa berjalan dengan nyaman, masyarakat bisa dengan bahagia sepanjang perjalanan dan selamat sampai tujuan dengan sehat. Jadi kami harus melakukan rekayasa lalu lintas karena sudah tidak seimbangnya antara kapasitas jalan dan jumlah kendaraan yang sebanyak informasi adalah 23 juta perkiraan untuk roda 4 yang akan melalui jalan tol serta 17 juta kendaraan roda 2 yang akan digunakan oleh saudara kita untuk mudik. Kami sudah sejak beberapa bulan waktu yang lalu melaksanakan studi-studi, melaksanakan survei jalan untuk memastikan hambatan-hambatan ini bisa kita eliminasi. Jadi kita temukan memang ada beberapa yang harus disiapkan betul untuk tidak terjadi adanya penyempitan jalan yang biasanya ini menjadi trouble spot pada saat pelaksanaan cuti Lebaran. Baik, Pak Kakor-Lantas, kita tahu bahwa salah satu yang akan diterapkan nantinya adalah pemberlakuan one way dan juga ganjil genap. Dan penerapannya akan dimulai sejak kapan, Pak? Dan di titik mana saja? Dan jika ada kendaraan yang tidak sesuai dengan aturan ganjil genap, apakah akan langsung diarahkan untuk putar balik, Pak Firman? Ya, saya jawab dari yang paling belakang dulu ya. Saya ingin mengajak kepada seluruh masyarakat, berlalu lintas itu kita berbicara tentang kepatuhan, disiplin, toleransi, dan sebagainya. Jadi kami tidak berharap kami harus berhadapan tanda kutip dengan masyarakat yang mau kita layani untuk pulang. Jadi kuncinya mudah saja, ikuti saja aturan dari petugas, ikuti informasi hari ini ganjil genapnya sehingga perjalanan dipastikan atau dijamin untuk lancar. Yang kedua, kami merencanakan adanya rekayasa itu adalah pada saat perhitungan arus puncak pada tanggal 28, 29, 30, dan tanggal 1 Mei. Ini yang akan kita laksanakan. Tapi sekali lagi masyarakat tetap kami himbau untuk bisa memanfaatkan waktu sejak mulai akhir pekan ini sampai menjelang tanggal 28 supaya penyebaran masyarakat yang akan mudik ini bisa lebih banyak waktunya. Ini otomatis juga akan mengurangi tekanan pada arus puncak tanggal-tanggal yang kami maksud mulai tanggal 28 tadi. Adapun titik yang kita rencanakan untuk masyarakat yang akan ke timur melalui wilayah tol Cikampek, Jakarta Cikampek, pada kilometer 47, itu lebih kurang 1 kilometer menjelang turunnya dari elevated yang di MBZ, kami melakukan satu langkah one way. Kenapa langsung one way di sini? Karena pada awal angka yang akan menggunakan jalur ini, kita mencoba pertama melalui mekanisme untuk satu arah saja kita pakai satu lajur, yang biasa kita pakai dengan kontraflow biasanya begitu seperti itu. Tapi lagi-lagi angka perhitungan yang kita peroleh ini belum cukup untuk bisa menampung kendaraan dari arah Jakarta. Sehingga kami terus menghitung sampai akhirnya seluruh lajur yang digunakan untuk biasanya masyarakat ke Jakarta harus kami gunakan untuk mengarah ke timur. Inilah mengapa one way menjadi alternatif yang terbaik untuk meningkatkan kapasitas jalan. Yang kedua, Bapak Menteri Perhubungan melalui surat keputusannya juga sudah melakukan komunikasi dengan komunitas, terutama yang menggunakan kendaraan angkutan roda sumbu 3 untuk tidak beroperasi selama waktu puncak ini, 27 sampai tanggal 1 dan nanti pada saat arus balik tanggal 6 sampai dengan tanggal 8. Ini untuk menambah
kapasitas jalan yang kita upayakan dan mengurangi dari sisi jumlah kendaraan. Yang terakhir, ingin kita raih satu rasio yang paling memungkinkan untuk kelancaran adalah di bawah angka 1 dengan menambah treatment penerapan ganjil genap. Nah, ini sekali lagi bisa juga menambah dan sudah kita hitung sehingga yang kita putuskan adalah kita akan melaksanakan secara sekaligus one way dan ganjil genap serta penerapan pembatasan operasional kendaraan sumbu 3. Sehingga saya harapkan betul kerjasama dari masyarakat patuhi informasi ini untuk kelancaran dan jaminan keselamatan untuk kenyamanan arus mudik tahun 2022. Baik, kuncinya ikuti aturan dari pemerintah bagi seluruh masyarakat yang ingin bermudik ya Pak. Pak, lalu untuk pemudik motor di jalur non-tol ke arah timur, bagaimana rencana rekayasa lalu lintasnya Pak? Ya, terima kasih. Jadi angka 17 juta itu juga angka yang cukup banyak untuk masyarakat yang menggunakan roda 2. Pertama, himbauan kami tentunya bagi masyarakat yang akan mudik dengan membawa anak kecil, itu kami tidak sarankan untuk menggunakan kendaraan roda 2. Pemerintah sudah menyiapkan angkutan darat yang banyak, kereta api, bahkan angkutan mudik gratis dengan motornya bisa diangkut melalui truk. Jadi kami sarankan kurangi atau kalau perlu tidak perlu menggunakan kendaraan roda 2. Namun tetap kami antisipasi di lapangan dengan memperkuat jalur-jalur alternatif di luar tol melalui kanalisasi, melalui buka tutup. Jadi itu bukan penyekatan tapi lebih kepada pengaturan harus dibuat bergantian sedemikian rupa sehingga kapasitas jalan yang ada di jalan arteri bisa maksimal. Kami juga sudah melakukan rapat-rapat dan diteruskan oleh jajaran di tingkat Polda untuk memastikan jalur alternatif ini juga siaga untuk menerima arus kendaraan roda 2. Katakanlah persilangan dengan kereta api umpamanya. Kemudian adanya pasar-pasar tumpah yang bisa digunakan masyarakat kita menjelang Lebaran, serta kegiatan-kegiatan yang lain. Yang tidak kalah penting adalah masyarakat betul-betul sama-sama merasakan dan mengupayakan untuk tidak menghambat arus lalu lintas. Karena di situ semuanya punya kepentingan, semua punya tujuan, dan kita harus bergembira bersama-sama di jalan bersama petugas. Tentu nanti kami akan mengawal yang akan melaksanakan mudik. Lalu Pak, ini terakhir imbauan apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat yang akan melakukan perjalanan mudik untuk tahun ini agar mudik tetap berjalan dengan lancar, tertib dan juga aman, Pak Firman? Yang pertama tentunya siapkan fisik untuk perjalanan Anda, bawa semua kelengkapan surat-surat administrasi dan jangan lupa kunci rumah sebelum pulang. Kemudian persiapkan kendaraan Anda dari sekarang, masih ada waktu cukup untuk servis ini dan itu supaya tidak ada kendala pada saat akan berangkat. Lengkapi kendaraan Anda dengan hal-hal yang perlu dibawa seperti kunci-kunci kendaraan biasanya lupa dikontrol. Untuk kelancaran di jalan tol tidak perlu ada top up, isi saja penuh dari sebelum berangkat. Ini akan menambah kelancaran Anda berada di jalan tol nanti. Dan jangan lupa terakhir tentunya berdoa, ikuti apa yang kami siapkan di lapangan, moga-moga itu bisa menjadi satu jaminan kerjasama kita yang baik demi kelancaran untuk arus mudik dan nanti balik pada saat tanggal 8 Mei. Baik, semoga operasi ketupat pengamanan mudik tahun 2022 ini berjalan dengan lancar. Terima kasih Bapak Irjen Pol Firman Santiabudi selaku Kepala Korps Lalu Lintas Polri, Kakor Lantas Polri, telah bergabung bersama kami di Klik Indonesia pagi. Salam sehat Pak. Salam sehat Pak. Salam sehat, presisi.